Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuandra Rizky Julius, NPM 1935103997, kelas 5D, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau, tahun ajaran 2021-2022, mata kuliah dasar pemrograman mobile, tugas minggu kelima tentang React Native. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa itu React Native? React Native adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat aplikasi mobile iOS dan Android. React Native ini dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React, atau bisa dikatakan React ini adalah suatu library yang sangat stabil. React dibangun oleh Facebook, tujuannya untuk membuat user interface web dan mobile platform. Kenapa memilih React Native? Selain alasan yang karena stabil tadi, alasan lainnya adalah karena bisa dibilang learn once, work anywhere. Artinya sekali kita belajar, kita dapat mengimplementasikannya di mana saja atau di semua platform. Yang kedua, dibuat dengan JavaScript tapi dirender di mobile menjadi native apps, bukan sebagai web view yang ditampilkan di dalam mobile apps. Alasan ketiga dapat membentuk tim mobile apps dengan cepat. Kenapa bisa membentuk tim mobile apps dengan cepat? Karena dia menggunakan library JavaScript dan kita tidak perlu mempelajari bahasa pemrograman baru. Yang alasan keempat, strukturnya sama baik di browser maupun di mobile karena menggunakan React. Jadi ketika kita membuat suatu apps dan dibuat menggunakan React di web, kita dapat menduplikasinya di aplikasi mobile menggunakan React Native. Yang kelima, proses refresh cepat. Ketika melakukan perubahan lalu kita save, kita dapat melihat secara langsung tampilannya berubah dengan cepat. Itu sangat membantu. Yang keenam atau yang terakhir adalah banyaknya aplikasi besar yang menggunakan React Native sebagai mobile apps mereka, seperti Facebook, Instagram, Tesla, Discord, Walmart, dan lain-lain. Environment React Native itu terdiri dari 4. Yang pertama, Node.js. Node.js ini merupakan JavaScript runtime yang dibangun khusus agar PC kita support library JavaScript. Yang kedua ada Git. Git adalah version controller setiap codingan kita. Artinya kita bisa tahu setiap perubahan yang terjadi pada source code kita atau codingan kita. Yang ketiga ada Android Studio. Dengan Android Studio kita bisa dengan mudah menginstal emulator. Yang terakhir ada text editor seperti Visual Studio Code beserta ekstensinya. Untuk membuat project baru di React Native, kita bisa membuka terminal. Lalu di terminal itu kita ketikkan npx React Native init, nama project kita, diawali huruf besar, lalu seperti ini React Native, seperti ini React Native init, nama aplikasinya, aplikasi contoh, lalu enter. Kita tunggu loadingnya selesai. Ketika loadingnya selesai dan sukses, tampilannya akan seperti ini, ada bunga biru seperti ini. Nah, jika kita membuat aplikasi Android, kita sudah selesai. Kalau kita ingin membuat aplikasi untuk iOS, kita harus menginstal lagi CocoaPods-nya gitu. Selanjutnya, untuk menjalankan React Native di emulator, yang pertama itu kita buka emulatornya bisa melalui terminal ataupun Android Studio. Setelah emulator terbuka, di terminal kita masuk ke direktori project kita. Setelah itu kita ketikkan yarn start atau npm start di terminal. Tujuannya untuk menjalankan server React Native. Selanjutnya langkah terakhir kita ketikkan yarn Android. Ini untuk menginstal aplikasi Android ke emulator. Seandainya ketika kita mengetik yang Android, kita enter dan terjadi kesalahan, dan kesalahannya itu akibat setup Android development yang kurang baik, maka kita dapat melakukan, yang pertama kita tambahkan file local.property di folder Android project kita melalui text editor. Setelah itu di dalam file itu bisa kita ketikkan sdk.dir sama dengan lokasi direktori SDK-nya. Kita save dan kita ketikkan yang Android di terminal. Maka selesai, terbuka emulatornya. Bagaimana membukanya di real device?
Yang pertama adalah kita koneksikan dulu smartphone kita ke laptop atau PC dengan USB. Setelah itu kita lakukan mirroring Android menggunakan AirDroid. Saya di sini contohnya Android, masih banyak aplikasi yang lain. Setelah di mirroring, kita lakukan pengecekan koneksi dengan mengetikkan adbdpress di terminal. Nanti kalau sukses itu ada terdiri dari angka-angka, itu tanda sudah sukses. Ketika sudah sukses, langkahnya sama seperti yang tadi, ketik yang start dan ketik yang Android. Struktur project React Native. Yang pertama ada YARN-log. YARN-log ini berisi seluruh aktivitas YARN yang kita lakukan. Selanjutnya ada package.json, berisi tempat bundle aplikasi kita menyimpan semua informasi library apa saja yang digunakan dan script apa saja yang dijalankan melalui YARN atau npm. Selanjutnya index.js, ini adalah file yang pertama dilihat oleh React Native, melakukan import hal-hal yang diperlukan dan meregisterkan aplikasi kita sehingga aplikasi kita berjalan. Untuk app.js, ini merender komponen, halaman atau screen yang pertama kali dimunculkan. .writers.js ini ada berfungsinya untuk mengatur source code kita atau codingan kita agar selalu rapi. Sedangkan .slink ini fungsinya untuk memberikan informasi jika terjadi error. Selanjutnya untuk node modules, folder node modules ini berisi kumpulan dari semua package yang kita gunakan. Folder Android ini merupakan natif dari project React Native kita untuk Android, dan yang ini untuk iOS. Dan masih banyak struktur React Native lainnya. Cara menyimpan project React Native di repository online. Caranya ada banyak, bisa menggunakan GitHub, GitLab, Bitbucket atau yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Bitbucket. Yang pertama kita buat dulu akun repositorinya. Setelah dibuat, kita masuk ke project melalui terminal. Di terminal setelah masuk kita ketikkan git init untuk menginisialisasi project kita. Setelah itu kita ketikkan git remote add origin https bla bla bla. Setelah itu kita ketik git add spasi titik. Ini ibaratnya untuk memasukkan seluruh shortcode kita ke sebuah wadah kosong. Setelah kita masukkan ke sebuah wadah kosong, kita cek statusnya. Setelah dicek statusnya, kita harus menyimpan atau mengkomitnya dan memberi nama catatan perubahannya dengan menggunakan git commit -m nama perubahan atau catatan perubahannya. Setelah itu langkah terakhirnya kita ketikkan git push origin master, artinya kita menyimpan wadah tadi di sebuah repository online dengan branch master. Selanjutnya untuk konsep dasarnya React Native itu, ibarat singkatnya itu adalah komponen itu adalah suatu bagian, atau suatu komponen bisa terdiri dari komponen lain seperti komponen button, image, text dan lain-lain pada suatu aplikasi, atau seperti navigation terdiri dari beberapa komponen, home, search dan lain-lain. Seperti ini bisa kita lihat, ini adalah komponen image dari suatu aplikasi, atau ini bagian navigasinya terdiri dari komponen home, search dan lain-lain. Seperti itu konsep dasar kurang lebih. Sedangkan untuk basic komponen React Native-nya itu ada, yang pertama ada view. View merupakan suatu komponen untuk membungkus apapun dan bisa di-style sesuka hati kita. Yang kedua ada text, merupakan suatu komponen untuk memunculkan sebuah teks. Yang ketiga ada image, merupakan komponen untuk menampilkan image. Yang keempat ada text input, merupakan komponen untuk membuat aplikasi kita bisa menerima input dari user. Yang kelima ada scroll view, untuk memberikan efek scroll. Yang terakhir ada style sheet, tempat untuk menyimpan style-style kita. Selanjutnya membuat komponen dengan functional komponen. Bentuk sederhananya seperti ini, kita import React from React, import text from React Native. Kita bikin konsep nama komponennya menggunakan arrow function. Kita return text, lalu kita export default. Ini import text ini berdasarkan teks yang ini. Kalau nggak kita import teksnya, dia nggak akan tampil. Sedangkan untuk export default app-nya, artinya komponen app kita bisa dibaca dari manapun. Untuk bentuk yang lebih kompleksnya seperti ini. Di sini ada catatan di bawah.
dalam membuat suatu komponen hanya bisa mereturn satu bungkusan atau satu induk saja. Bisa dilihat di sini view. Komponen view ini membungkus seluruh anak-anak komponen. Ini teks, Hudoro, foto, teks input ini bisa dibilang sebagai anak komponen. Kita bungkus menggunakan komponen induk view. Baru dia bisa tampil. Bisa lihat di sini ada const Hudoro atau komponen Hudoro menggunakan function return foto dengan image dan stylenya. Untuk komponen Hudoro dan foto ini kita panggil ke dalam komponen app. Alasannya karena app adalah file pertama yang dibuka React Native. Alasan kita panggil mereka semua di dalam app karena file yang pertama dibuka React Native adalah file index.js, dan di dalam index.js itu hanya membaca komponen app.js. Makanya semuanya kita masukkan ke sini. Untuk membuat komponen dengan kelas hampir sama seperti fungsional tadi. Bisa kita lihat perbedaannya di sini. Kelas box green, kelas nama komponennya box green menggunakan extend komponen. Extend komponennya kita import lagi di sini dari from React. Selanjutnya kalau untuk function kita harus langsung mereturnnya. Bisa lihat sini langsung return. Sedangkan untuk kelas kita lakukan render dulu baru kita return. Nah, untuk sisanya sama, bisa dilihat hanya perbedaan return dan render saja, selebihnya sama. Di paling bawah juga ada di export default app-nya, tampilannya pun bisa dilihat sama. Seperti itulah perbedaan menggunakan function dan kelas. Terserah kita memilih yang mana kita nyaman dan mudah bagi kita aja. Oke. Sepertinya pembahasan sudah habis dan waktunya juga berlebih 2 menit. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Saya Zuandauri Cijulius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.